Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Sebanyak 71 kepala keluarga di Desa Oesau terdampak kali Oesau yang meluap. Harga beras di Pasar Impres Larantuka terus merangkak naik hingga jauh di atas harga eceran tertinggi. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya. Bersama saya Junet Kapitan. Dan saya Dian Lenggu, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Sebanyak 71 kepala keluarga di Desa Oesau, Kecamatan Kupang Timur, terdampak meluapnya Kali Oesau pada Jumat 3 Februari 2023 malam. Inilah kondisi terakhir warga Kelurahan Oesau, Kecamatan Kupang Timur, pasca meluapnya Kali Oesau pada Jumat 3 Februari 2023 malam. Pantauan TVRI NTT, warga bergotong royong dan dibantu oleh BPBD untuk membersihkan lumpur dalam rumah masing-masing. Nampak pula Lurah Oesau, Sigit P. Manafe, bersama Ketua LPM Minggus Jo, anggota LPM dan anggota TNI Polri, membagi makanan siap saji bagi warga yang terdampak banjir tersebut. Lurah Oesau, Sigit P. Manafe, saat ditemui mengatakan sebanyak 71 kepala keluarga di RT 36 RW 11, RT 37 RW 12, dan RT 38 RW 13 Kelurahan Oesau terdampak banjir Kali Oesau yang meluap. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi kerugian warga mencapai puluhan juta rupiah. Ia menambahkan adapun tindakan inisiatif dari kelurahan bersama LPM Oesau menyediakan makanan siap saji kemudian dibagikan kepada warga yang terdampak karena mereka belum bisa memasak akibat dapur yang terendam banjir. Kita dari jam 5 tadi kita berada di posisi ini, dan posisi waktu sekarang itu 71 kakak dengan korban jiwa 306. Ya, korban terendam banjir. Ada 306. Dan posisi kita sekarang dari pihak kelurahan dan pihak LPM, kita hanya membantu lewat makan siang ini untuk penyediaan makan siang, karena kita tahu bahwa kita masyarakat ini kan rumah sementara terendam banjir tuh, kakak. Jadi kita belum bisa menyediakan yang lain, kita sediakan dulu makan siangnya tuh. Kalak BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, dikonfirmasi mengatakan banjir yang terjadi di Kabupaten Kupang merupakan bencana hidrometeorologi. Pantauan sementara BPBD bencana banjir berada di Kecamatan Kupang Timur, yakni di Kelurahan Oesau, Kelurahan Merdeka, dan Kelurahan Naibonat. BPBD Kabupaten Kupang langsung turun ke lokasi bencana dan melakukan upaya penanggulangan. Kalak Semi menambahkan berdasarkan data yang dihimpun BPBD, sebanyak 71 kepala keluarga terdampak di Kelurahan Oesau, sementara 40 kepala keluarga terdampak di Olio, Kelurahan Merdeka, dan 31 kepala keluarga terdampak di Kelurahan Naibonat. Upaya-upaya yang sudah kami lakukan berkaitan dengan adanya bencana ini sudah dimulai sejak dari subuh tadi. BPBD melalui teman-teman yang ada di posko sudah melakukan gerak cepat dengan mengambil langkah-langkah darurat, melakukan bersama-sama memantau dan juga mendata. Kemudian pagi harinya kurang lebih jam 5 subuh itu BPBD dengan kekuatan full, seluruh anggota BPBD hadir di lokasi untuk selain melakukan pendataan juga membantu masyarakat membersihkan rumah mereka yang ada penumpukan lumpur.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPBD masih melakukan berbagai koordinasi dengan desa dan kelurahan lain di Kabupaten Kupang yang kemungkinan juga mengalami dampak bencana hidrometeorologi. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, hujan yang masih mengguyur wilayah Kecamatan Kupang Timur hingga saat ini menyebabkan bantalan bendungan Oesau ambruk. Akibatnya ribuan hektar sawah gagal tanam dan panen, juga pemukiman warga terancam banjir bandang. Inilah kondisi bendungan Oesau di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur. Karena longsor, bantalan bendungan Oesau ini ambruk sepanjang 3 meter. Dampak dari bantalan bendungan yang ambruk, tanggul sayap kiri dan kanan bendungan ini nyaris jebol sepanjang 10 meter. Bahkan dampak yang lebih besar adalah pemukiman warga terancam banjir bandang. Bupati Kupang Korinus Masneno saat melihat dari dekat kondisi bendungan Oesau ini mengatakan, pemerintah Kabupaten Kupang saat ini sedang berupaya melakukan tanggap darurat bencana terhadap dampak dari bantalan bendungan yang ambruk dan sayap bendungan yang nyaris jebol. Karena dampak dari bendungan ini, ribuan sawah di Desa Pukdale, Desa Oesau, Kelurahan Oesau, Kelurahan Naibonat, Desa Nunkurus, terancam gagal tanam bagi petani yang belum tanam dan gagal panen bagi petani yang sudah menanam. Selain itu, saat ini upaya tanggap darurat juga sedang dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat jika sayap bendungan ini jebol. Pemerintah Kabupaten Kupang sedang menyiapkan tempat pengungsian di wilayah Oelamasi dan beberapa rumah ibadah yang sulit dijangkau air jika meluap. Untuk itu, melalui BPBD Kabupaten Kupang saat ini sedang siaga bencana untuk segera mengungsikan masyarakat di Desa Pukdale, Kelurahan Naibonat dan Kelurahan Oesau untuk mengungsi ke tempat yang telah disiapkan. Jadi bendungannya sudah kita lihat dan ini hampir jebol. Terus terang kita tidak bisa menanganinya ketika terjadi bencana begini. Banjir masih berjalan, jadi penanganan yang harus kita lakukan ini sekarang ini adalah tanggap darurat. Tanggap darurat itu adalah rakyat harus terselamatkan. Rakyat harus terselamatkan dengan cara apapun, harus rakyat ini terselamatkan dulu. Nanti setelah itu, pasca bencananya, tadi saya sudah lihat, ini akan langsung bagaimana kita tangani supaya jangan sampai terjadi putus di sini. Karena kalau ini sampai bendungan ini tidak diperbaiki, ini semua padi yang ada di Pukdale sampai dengan Oesau sampai dengan ini semuanya akan hancur. Bupati Korinus menambahkan pemerintah juga saat ini sedang berupaya untuk berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk melakukan upaya tanggap darurat terhadap bantalan bendungan Oesau yang ambruk dan sayap bendungan yang nyaris jebol. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi teraktual dan menarik lainnya pasti akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022. Untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir.
Sebab, TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB-T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Meski telah turun level dari siaga menjadi waspada, aktivitas kegempaan Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata cenderung meningkat. Tidak hanya itu, letusan eksplosif gunung api ini masih terus berlangsung. Gunung api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata telah mengalami penurunan status dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada. Meski demikian, laporan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan aktivitas kegempaan Gunung api Ile Lewotolok cenderung mengalami peningkatan kembali sejak pertengahan Januari 2023. Laporan Badan Geologi pada 3 Februari menunjukkan dalam 2 minggu terakhir tercatat sebanyak 168 kali gempa letusan atau erupsi. Berhubung erupsi atau letusan eksplosif masih terus terjadi, maka potensi ancaman bahaya dari lontaran lava atau material pijar harus terus diwaspadai. Badan Geologi merilis dengan aktivitas erupsi bertipe strombolian ini, potensi ancaman bahaya diperkirakan masih berada di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas gunung api Ile Lewotolok.
Masyarakat di sekitar Gunung Api Ile Lewotolog maupun pendaki atau wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melanjutkan aktivitas di dalam radius 2 km dari kawah Gunung Api Ile Lewotolog. Untuk menghindari gangguan pernapasan maupun gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan abu vulkanik, warga yang berada di lereng Gunung Api Ile Lewotolog diimbau untuk menggunakan masker untuk melindungi mulut dan hidung, serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Badan Geologi juga menghimbau seluruh pihak agar menjaga suasana kondusif di masyarakat dan tidak menyebarkan hoaks tentang aktivitas Gunung Api Ile Lewotolog. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita menuju ke Flores Timur, Saudara. Saat ini harga beras di Pasar Impres Larantuka Kabupaten Flores Timur terus merangkak naik hingga jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Yusril, salah satu pedagang beras, menuturkan kenaikan beras saat ini memang sangat drastis, di mana sebelumnya dijual ada kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram untuk beras medium, namun kini terpaksa dinaikkan karena ketersediaan pasokan yang diambil dari wilayah Sulawesi berkurang. Selain itu juga dirinya mengeluhkan dengan kenaikan yang ada, namun kualitas berasnya pun sangat memprihatinkan, di mana ada beras yang berwarna kehitaman dan juga berwarna kuning, sehingga banyak pembeli mengeluh dengan kondisi kualitas beras yang dijualnya. Hal senada pun dituturkan Tony, pemilik lapak beras lainnya, yang mengatakan pasokan beras yang dimilikinya dipasok dari wilayah Sulawesi dengan harga per karung 50 kg diambil dengan harga Rp565.000 per karung. Karena kenaikan yang ada, terpaksa dirinya pun enggan untuk membelinya dan selanjutnya dijual di Pasar Impres Larantuka. Selain itu juga dirinya pun mengaku pasokan beras yang didatangkan dari wilayah Sulawesi tersebut rata-rata beras yang kualitasnya sangat memprihatinkan. Yang besar ini sekitar 40 karung saja. Per kilo. Kalau yang kecil 50 karung saja. Kakak, kondisi terakhir itu penjualan per kilonya berapa, Kakak? Ini yang 14, 13, 12. Yang 10.000 tidak ada lagi, Bang? Itu sudah tidak ada. IP-nya ya kurang begitu bagus karena patah-patah lagi. Iya, Bang. Nah, kalau misal masalah bulatnya bulat, nah itu ya. Siapa? Ada foto-foto warna hitam, kuning. Nah, itu. Beras memang tidak ada sekarang. Dari Sulawesi juga masih sementara panen tapi belum panen beras 11.000 ada. Jadi makanya sekarang beras begini 11 ada. Ini ambil dari mana ini? Sulawesi. Sulawesi ya. Beras masuk kemarin saja sudah dari kapal saja sudah 565. 565 per karung. Masuk kapal. Saya tidak ambil karena tidak bisa jual. Misalnya jelek berasnya. 50 kilo ya? 50 kilo. Siapa? Kita mau jual sepas tidak bisa. Berasnya ada jelek. Pantauan TVRI di Pasar Impres Larantuka di sejumlah lapak penjualan beras, harga beras sesuai kualifikasinya dijual dengan kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000. Meskipun dengan kenaikan yang ada, permintaan beras tetap melambung. Dan kondisi kenaikan beras ini baru terjadi pada awal bulan Februari 2023 hingga saat ini. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka mendata sebagian besar mobil dinas milik Pemda Kabupaten Malaka yang berpelat merah belum melakukan uji kir kendaraan, di mana uji kir kendaraan ini penting dilakukan guna memitigasi terjadinya laka lantas bagi para pengendara. Mobilisasi kendaraan di wilayah Kabupaten Malaka semakin meningkat dan beresiko terjadinya laka lantas. Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, semua kendaraan yang melintas di wilayah Kabupaten Malaka harus dilakukan uji kir kendaraan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan saat berlalu lintas. Semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, menginginkan kenyamanan, terutama keselamatan pada saat melakukan perjalanan. Di Kabupaten Malaka masih terdapat kendaraan milik pemerintah yang belum melakukan uji kir kendaraan.
Pengawas angkutan dan terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT mengatakan, sebagian besar kendaraan dinas milik pemerintah daerah Kabupaten Malaka alias mobil plat merah belum melakukan uji kir kendaraan sehingga mendapat peringatan dari Dinas Perhubungan. Pihaknya mengaku dari mobil dinas yang dicek, sebagian besar mobil ambulans yang bertugas di puskesmas di wilayah Kabupaten Malaka. Pihaknya meminta agar dinas terkait segera melakukan penertiban sehingga kendaraan milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan publik segera melakukan uji kir kendaraan. Ya, kendaraan plat merah itu kenapa kami tahan? Karena ada beberapa jenis kendaraan itu yang wajib kir. Nah, jadi yang kir ini bukan hanya kendaraan angkutan umum barang atau orang, tetapi ada jenis-jenis tertentu yang di dalam undang-undang dia wajib hukumnya untuk kir. Tadi saja yang hasil penelitian tadi yang paling banyak dari Dinas Kesehatan itu adanya di puskesmas. Dan itu menurut penuturan mereka sendiri hampir semua ya. Ambulans itu. Selain itu pihaknya juga menjelaskan untuk kendaraan umum angkut orang wajib memanfaatkan terminal yang ada di Kota Betun. Terminal harus dimanfaatkan sesuai dengan aturan Undang-Undang Angkutan Umum. Dinas Perhubungan akan terus melakukan penertiban kendaraan yang belum patut terhadap aturan. Pengawasan akan terus dilakukan sehingga para pengguna kendaraan umum bisa memahami dan menjalankan sesuai aturan yang ada. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Malaka, Saudara, beberapa tempat pelayanan publik di Kabupaten Malaka dalam tahun ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri untuk dibenahi. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberi perhatian secara serius terhadap beberapa pelayanan publik seperti kantor desa dan kantor camat yang akan dibenahi atau direnovasi dalam tahun anggaran 2023. Kabupaten Malaka menjadi salah satu kabupaten prioritas pembangunan karena secara geografis perbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Salah satu anggota tim dari Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri, Eliezer Sumadiputra, mengatakan kedatangan tim dari Kementerian Dalam Negeri ke Kabupaten Malaka guna memantau secara langsung kondisi bangunan kantor camat dan beberapa kantor desa di wilayah Kabupaten Malaka, terutama di jalur utama wilayah perbatasan. Ada 5 kecamatan yang menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Kecamatan Kobalima, Kobalima Timur, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Wewiku, dan Kecamatan Malaka Barat. Pihaknya berharap dari 5 kecamatan dan beberapa kantor desa yang akan dibenahi infrastrukturnya tidak terkendala, terutama urusan status tanah sudah harus jelas. Maksud tujuan kami di sini dalam rangka untuk melihat pelaksanaan tugas pembantuan yang sudah kami sampaikan ke Kabupaten Malaka, dalam hal ini di Camat Malaka Tengah, di mana kami di tahun 2022 kami mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar untuk pembangunan kantor desa. Nah, ini yang maksud tujuan kami mau melihat ke sini. Yang selanjutnya di tahun 2023 kemungkinan apakah akan teralokasi lagi di tahun 2023 untuk Kabupaten Malaka, kami tinggal melihat nanti progres yang ada sejauh mana keseriusan teman-teman di Kabupaten Malaka dalam penyelesaian atau tanggung jawab yang pemerintah pusat berikan ke Kabupaten Malaka. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka, Emmanuel Makaraek, mengatakan pembangunan akan difokuskan pada 10 desa dan 5 kecamatan sesuai dengan usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Malaka melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka. Lokasi kecamatan yang menjadi prioritas pembangunan dari kementerian sesuai dengan survei pemerintah daerah karena letaknya sesuai dengan kawasan menuju perbatasan. Sementara yang kecamatan lain akan menyusul. Survei yang kita sudah usulkan ada 10 kantor kepala desa dengan 5 kantor camat untuk dilihat kelayakannya untuk dianggarkan di tahun depan. Juga termasuk kantor Badan Pengelola Perbatasan. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi terkait crossway dan pendidikan di daerah terpencil akan kami hadirkan selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.
Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami. Kita ikuti informasi berikutnya. Pemirsa, pendidikan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T di Indonesia terkenal dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Salah satu kelesuan pendidikan di daerah 3T sangat dirasakan oleh masyarakat di komunitas Paji Lewopulo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Keterbelakangan di wilayah Tanjung Bunga perlahan-lahan mulai diretas pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan membuka akses jalan demi mengurai persoalan keterisolasian masyarakat di wilayah ini. Konsen pembangunan mulai diarahkan ke wilayah Tanjung Bunga. Salah satunya melalui pembangunan akses jalan Simpang Lama Nanbilaton Liwo Pati Sirawalang yang kini sedang dikerjakan, termaksud pengerjaan crossway atau jembatan penyeberangan yang selama ini menjadi salah satu persoalan pelik akses transportasi warga antar desa di wilayah ujung timur Pulau Flores. MPY Kelak, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Laton Liwo mengatakan, dengan pembangunan crossway, dampaknya sungguh dirasakan dirinya bersama rekan-rekannya. Karena ketika musim hujan dan terjadi banjir di Kali Laton Liwo, para siswa dari desa tetangga atau di desa Aransina boleh melintas di badan crossway demi pendidikannya. Karena selama ini, jika banjir di kali ini, maka para siswa terpaksa harus meliburkan diri. Hal senada pun diakui Rian Soge, siswa kelas 7, yang mengatakan sejak dibangunnya crossway, ia tidak pernah merasa takut dan kesulitan ketika terjadi banjir untuk pergi menuntut ilmu. Terbantu bisa lewat, bangga ya, bisa ke sekolah. Tadi pagi bisa lewat? Bisa. Kalian lewat itu banjirnya masih kuat mengalir atau seperti yang bagaimana? Sudah rendah ya. Karena telah memberikan kami perbaikan jalan yang rusak selama ini kan. Tadi malam kan peristiwa banjir meluap nih. Itu tadi pagi kalian lewat seperti apa? Ke sekolah? Sudah seperti biasa seperti ini. Tidak. Selama sebelumnya ketika banjir itu kalian bisa ke sekolah tidak? Sebelum dibangun crossway ini, sebelum dibangun tata jalan ini, itu kalian bisa ke sekolah tidak? Bisa. Tetapi kalau banjirnya deras? Tidak bisa. Kalian tidak bisa ke sekolah ya. Tapi hari ini sudah bisa lewat
Karena memang sudah dibangun. Ya, bisa. Engkau merasa terbantu tidak? Terima kasih tidak kepada pemerintah? Terima kasih kepada pemerintah ya. Mereka telah memberi bantuan jembatan. Ya. Harapan besar warga Paji Lewopulo, Kecamatan Tanjung Bunga terus berharap agar pembangunan ruas jalan senantiasa terus dikerjakan dengan tanggung jawab dengan menjaga mutu dan kualitas dari pengerjaan tersebut sehingga bisa dimanfaatkan dari generasi ke generasi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata, Gregorius Amo, mengaku kecewa lantaran rekomendasi Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata diabaikan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek jalan dari dana PEN. Kekecewaan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata, Gregorius Amo, diungkapkan lantaran CV Mustika Budi masih mengerjakan proyek ruas jalan NSC menuju Bandara Wunopito Lewoleba. Padahal Komisi 2 melalui rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata telah memberikan rekomendasi pemutusan hubungan kerja dengan CV Mustika Budi. Gregorius mengatakan kontraktor ini tidak menunjukkan sikap kooperatif dan terkesan meremehkan rekomendasi DPRD atas proyek jalan yang dinilai bermasalah ini. Menurut Gregorius, apa yang dilakukan CV Mustika Budi ini telah merendahkan marwah DPRD Kabupaten Lembata, khususnya Komisi 2. Bukan tanpa alasan, rekomendasi PHK ini diberikan karena CV Mustika Budi dianggap lalai saat mengerjakan 2 dari 5 ruas jalan dalam kontrak kerja. Sesuai temuan di lapangan, CV Mustika Budi disinyalir tidak mengikuti standar pekerjaan jalan hot mix sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak kerja. Jadi bagi kita hari ini mau kita sampaikan, ini BPK, pemerintah bandel juga ini, ikutan bandel sama dengan kontraktor ini. Kontraktor kemarin hasil rekomendasi Komisi 2 di lapangan tidak ditindaklanjuti, akhirnya sampai pada kita rapat kerja menghasilkan PHK. Sementara hari ini ketika kontraktor melanjutkan pekerjaan, ini sama dengan pemerintah mengabaikan rekomendasi Komisi 2. Gregorius juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap penjabat pembuat komitmen proyek ini, juga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata. Dua pihak ini dianggap tidak komunikatif karena tidak menyampaikan perkembangan penanganan masalah ini setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Lembata. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita ke Pulau Sumba, pemirsa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya hingga saat ini enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait pekerjaan bendungan irigasi di Desa Loko Kalada. Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta Komisi Informasi Publik Nusa Tenggara Timur untuk memediasi. Pekerjaan bendungan irigasi Dasa Gongu di Desa Loko Kalada yang dikerjakan oleh CV Buddha Karya Konstruksi di bawah pengawasan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dinilai mangkrak dan telah dilaporkan oleh warga kepada Bupati Sumba Barat Daya. Hingga saat ini belum menyampaikan klarifikasi untuk keterbukaan informasi publik. Wartawan TVRI yang sudah berulang kali menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Weli Wodalado untuk menggunakan hak jawabnya terkait masalah ini tidak pernah membalas pesan yang dikirim oleh wartawan. Darius Bedadaton, Ketua Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan bahwa setiap pejabat negara harus bersedia memberikan informasi publik kepada wartawan. Oleh karena itu, ia meminta agar wartawan melaporkan kepada Komisi Informasi Publik Daerah Nusa Tenggara Timur untuk dimediasi. Ia mengingatkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pejabat negara untuk selalu melayani wartawan karena masalah mangkraknya bendungan irigasi bukan termasuk kategori informasi yang dikecualikan. Ia memahami apabila informasi yang tidak bisa diberikan ke publik termasuk kategori informasi yang dikecualikan, maka wajar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya enggan menjawab.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Octavianus Dapaloka tidak bersedia memberikan klarifikasi dan menjawab masih meminta izin kepada pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Untuk pertama kalinya, Galeri Dekranasda hadir di Kabupaten Lembata. Galeri yang berada di bekas Rujak Bupati Lembata ini siap menjadi pusat belanja tenun ikat khas Kabupaten Lembata dan kerajinan lainnya. Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa meresmikan Galeri Dekranasda Kabupaten Lembata di bekas rumah jabatan Bupati Lembata Kota Lewoleba. Galeri dengan desain interior yang futuristik ini merupakan tempat yang nyaman bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat motif khas tenun ikat Kabupaten Lembata, juga produk turunan lainnya. Tidak hanya itu, di Galeri Dekranasda ini para pengunjung dapat menemukan berbagai produk kreatif masyarakat Kabupaten Lembata, mulai dari perhiasan hingga perlengkapan rumah tangga, seperti gelas dan cerek dari batok kelapa. Untuk pertama kalinya, Galeri Dekranasda ini hadir di Kabupaten Lembata dan menjadi media promosi yang efektif, serta pusat belanja yang tepat bagi para pengunjung. Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa saat meninjau galeri ini menyatakan kekaguman dan apresiasinya atas kerjasama Dinas Koperindak dan Dekranasda Kabupaten Lembata untuk mewujudkan galeri ini. Dia berkomitmen akan terus mengawasi galeri ini agar menjadi ruang yang dapat diandalkan untuk promosi produk kreatif Lembata. Galeri ini tempatnya sangat representatif, sangat baik, sangat bagus untuk kita promosi semua tenun atau pengrajin apapun di daerah ini di tempat ini. Hari ini setelah kita launching ini, pemerintah daerah harus melihat ini sebagai sebuah peluang peningkatan ekonomi pengrajin. Saya akan kontrol dan pantau terus, galeri ini akan tetap hidup. Pasti saya akan cek terus. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Lembata Yoram Angelina Koi berharap hadirnya Galeri Dekranasda ini dapat mendorong para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah di Desa Ombarade, kelompok UMKM Golu Rade selalu berinovasi dan menciptakan produk-produk pangan lokal yang pada akhirnya mengantar mereka selalu menjadi juara di setiap event bertaraf internasional. Soleman Wolamawo, Ketua UMKM Golu Rade di Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya, mengaku bersyukur karena UMKM yang ia mulai dirikan sejak tahun 2017 telah berhasil menjadi juara di setiap event bergengsi. Bahkan menjadi juara satu nominasi Social Enterprise Business yang diselenggarakan oleh International Labour Organization atau ILO yang merupakan organisasi di bawah PBB. Ia mengaku untuk mencapai tingkat tersebut bahkan tidak mudah karena ia harus terus berinovasi menciptakan produk UMKM yang bisa menjawab kebutuhan para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sumba Barat Daya. Saat ini di UMKM yang ia pimpin tengah bergerak di dalam usaha makanan kaparak yang merupakan makanan khas orang Sumba. Selain itu tersedia sambal maroto yang merupakan sambal selera pedas dengan jeruk nipis yang menjadi sambal utama bagi pecinta pedas. Selain itu terdapat teh daun kelor dan tepung jahe instan yang diberikan nama jahe instan Sabana. Soleman Wolamawo mengaku bahwa sumber daya alam yang melimpah di Desa Ombarade akhirnya melalui UMKM Golu Rade ini terus memacu para petani untuk terus meningkatkan produktivitas mereka. Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di Desa Ombarade, pada sisi yang lain memiliki potensi sumber daya alam yang begitu melimpah, namun tidak diolah dengan baik. Sehingga dengan demikian kami bentuk UMKM ini sehingga dapat mengolah berbagai potensi-potensi sumber daya alam yang ada supaya lebih memiliki nilai jual yang lebih baik. Lalu di sisi yang lain kami mendukung pemerintah di bidang pariwisata, di mana ketika kita memiliki pariwisata yang baik, kita memiliki perkampungan, kita memiliki laut, kita memiliki berbagai potensi wisata yang ada,
namun di sisi yang lain kita harus menyediakan oleh-oleh sehingga ketika para tamu atau wisatawan datang berkunjung ke Sumba, ia kembali membawa pulang akan oleh-oleh khas kita. Hal ini diakui untuk memudahkan para wisatawan yang ingin mendapatkan makanan khas orang Sumba sebagai oleh-oleh ketika berkunjung ke Pulau Sumba. Ia mengaku ini bagian dari mendukung pariwisata Sumba untuk terus berubah sehingga mampu bersaing dengan pusat wisata lainnya di Indonesia. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, kami masih memiliki beberapa informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022. Untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital.
Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan kami. Kita melanjutkan informasi. Bertempat di Palacio Room Hotel Aston, Kupang, Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Tenau Kupang melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun 2022. Acara dengan tema melalui rapat anggota tahunan tahun buku 2022, kita tingkatkan profesionalitas koperasi TKBM sebagai penyelenggara TKBM di pelabuhan dalam mendukung percepatan bongkar muat dan menekan biaya logistik pelabuhan tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tenau Kupang. Selain itu, panitia penyelenggara juga turut mengundang beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan koperasi TKBM, diantaranya adalah Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Kupang, General Manager Pelindo Regional 3 Kupang, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Deko Pinwil Nusa Tenggara Timur, Kepala DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI, KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tenau, Victoria Wewo, agenda rapat anggota tahunan tersebut selain membahas serta memberikan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2018 hingga 2023, juga dilaksanakan penyerahan sertifikat diklat maupun penyerahan penghargaan kepada para pekerja. Untuk sertifikat diklat, sebanyak 7 orang menerima sertifikat diklat Kepala Regu Kerja TKBM Tenau. Sedangkan untuk piagam penghargaan, sebanyak 4 orang menerima penghargaan pekerja teladan Koperasi TKBM Tenau. Ia menambahkan salah satu syarat untuk bekerja di pelabuhan adalah memiliki sertifikat keterampilan tersebut. Sebagai acara puncak dari kegiatan tersebut adalah pemilihan ketua dan pengurus baru Koperasi TKBM untuk periode 5 tahun ke depan, di mana ketua koperasi sebelumnya atau petahana kembali terpilih sebagai ketua koperasi jasa yang menaungi tenaga kerja bongkar muat tersebut. Harapan daripada kegiatan hari ini kita bisa melahirkan program-program kerja yang tidak hanya sebagai kedengaran baik, tetapi hasilnya itu benar-benar bisa berjalan dan menghasilkan sesuatu yang lebih mensejahterakan anggota ke depan. Dari Kota Kupang, Agung Pras, Daniel Nama, TVRI NTT. Ya, pemirsa, memiliki sejuta kekayaan keindahan alam serta kultur budaya yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan oleh masyarakat setempat. Salah satunya yakni tenun ikat yang masih bertahan dan dilestarikan oleh sekelompok ibu-ibu di Desa Faturika, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Tenun ikat yang dihasilkan masih mempertahankan motif tradisional serta penggunaan pewarna alam sehingga mencerminkan budaya lokal masyarakat setempat. Desa Faturika terletak di Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Jaraknya dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari pusat kota Atambua. Di desa ini, sekelompok wanita tergabung dalam sebuah sanggar tenun ikat bernama Morris Phone. Di sanggar inilah, para ibu menyempatkan waktu luang untuk membuat kain tenun khas Raimanuk yang sudah terkenal di Kabupaten Belu, bahkan mendunia. Di sanggar Morris Phone ini, para ibu yang sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga bersama-sama melestarikan budaya lokal tenun ikat yang saat ini mulai hilang karena rendahnya minat generasi muda untuk belajar membuat kain tenun ikat.
Sehabis mengerjakan pekerjaan rumah tangga, para ibu mulai berkumpul untuk melakukan aktivitas menenun di tempat yang telah ditentukan. Sebelum menjalankan menenun, biasanya para ibu berdiskusi mengenai motif atau jenis kain apa yang akan dihasilkan. Selanjutnya, para ibu akan pergi bersama-sama dengan membawa peralatan menenun. Di lokasi tempat menenun, para ibu mulai melakukan aktivitas menenun. Pertama dengan menyiapkan tempat untuk membentangkan kain, menggulung benang hingga menenun. Pekerjaan menenun ini biasanya memakan waktu 1 hingga 2 bulan, tergantung jenis motif yang akan dibuat. Untuk bahan utama pembuatan kain ini biasanya menggunakan pewarna alami maupun pewarna kimia. Untuk pewarna alami biasanya menggunakan bahan alam yang dicari di kebun maupun hutan di sekitar desa Faturika. Untuk bahan kimia biasanya dibeli di kota Atambua. Motif pada kain tenun Raimanuk pun memiliki ciri khas yang menggambarkan kehidupan masyarakat setempat. Motif itu seperti sarang burung atau dalam bahasa daerah disebut berlikuk nuk, laba-laba air, wenain, tempat siripinang, kabasa faun. Motif kabasa faun misalnya mencerminkan kebiasaan orang Belu yang selalu menyambut tamu dengan siripinang sebagai bentuk penerimaan serta penghormatan kepada tamu. Untuk harga jenis kain tenun ini biasanya bervariasi tergantung dari motif maupun bahan pewarna yang digunakan. Misalnya untuk sarung dari pewarna buatan dijual dengan harga 2 hingga 3 juta rupiah. Sedangkan untuk kain berbahan pewarna alami dijual dengan kisaran harga 4 sampai 5 juta rupiah. Kain tenun khas dari desa ini sudah mulai dikenal di Kabupaten Belu, kancah nasional maupun di dunia, melalui berbagai pameran yang telah diikuti. Kelompok Sanggar Moris Faun pun berharap agar ciri khas dari kain tenun bermotif Raimanuk ini tetap dilestarikan, sehingga kekayaan budaya Kabupaten Belu tidak hilang termakan zaman. Ini karena kami senang ini motif ini namanya dengan kami pun bahasa dengan ini apa berlikuk nu. Kalau bahasa Indonesia sarang burung. Kenapa kami katakan sarang burung? Karena dulu nenek dong bilang harus bikin dia punya alat ini banyak toh, harus bikin ini sarang burung ini. Sarang burung. Jadi karena bikin sarang kasih nama dia sarang burung karena apa? Dia pun alat ini banyak toh. Dia pun alat untuk bikin sarung ini juga banyak, sama seperti burung ambil dia pun daun, batang untuk bikin dia pun sarang itu. Setiap kain yang dihasilkan tentunya memiliki motif khas Raimanuk dengan beberapa motif diantaranya sarang burung, tempat siripinang, serta laba-laba air. Motif ini memiliki makna terhadap kehidupan serta kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga pada saat digunakan pada setiap sarung ciri khas masyarakat setempat dapat tercermin lewat motif. Satu kain itu makan waktu selama 2 bulan. Itu kain laki-laki perempuan yang memakan waktu sama? Iya. Kalau untuk harga jualnya keluar itu satu kain dijual dengan harga berapa, Mama? Ini harga beda-beda. Ada motif yang harga beda, ada motif yang harga tinggi. Dari berapa sampai berapa, Mama? Ini ada yang 4 juta dan ada yang kalau pewarna alam itu 5 juta. Pengerjaan kain tenun ini biasanya memakan waktu 1 sampai 2 bulan tergantung jenis kain dengan motif yang akan digunakan. Kain bermotif Raimanuk ini telah berhasil membawa nama orang-orang Raimanuk baik di kancah daerah nasional bahkan internasional. Hal ini pun tercermin ketika digunakan pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu ketika berkunjung ke Kabupaten Belu.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tak lupa kami terus mengajak Anda untuk terus menjaga kesehatan Anda guna menjaga diri dari berbagai virus yang ada. Dan pemirsa, marilah beralih ke televisi digital untuk kualitas penyiaran yang lebih baik lagi. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dian Lenggu. Ya, dan saya Junet Kapitan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.